Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang formulasi tiga level strategis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ahmad Fernando, NIM 230301003 dan teman saya. Saya Emma Sulanto, NIM 1035. Saya Novel Nur Fauzan, NIM 230301053. Definisi strategi. Menurut Griffin, dalam Ernie Tiswanatishvili dan Kurniawan Saifullah 2005, strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai tujuan, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Tingkatan strategi dalam perusahaan. Griffin 2000 mengungkapkan ada tiga jenis strategi secara umum, yaitu yang pertama, strategi tingkat korporasi, yang kedua, strategi tingkat bisnis, yang ketiga, strategi tingkat fungsional. Jadi di sini ada tingkatan strategi perusahaan. Dari yang tingkat korporasi ada perusahaan multi bisnis, kemudian di tingkat bisnis ada unit bisnis strategi satu, unit bisnis strategi 2, dan unit bisnis strategi 3. Kemudian di tingkat fungsional ada lead bank, fabrikasi, pemasaran, SDM, dan keuangan. Pengertian strategi korporasi. Menurut Udaya dan kawan-kawan 2013, korporasi dalam konteks manajemen strategis adalah sebuah perusahaan yang menguasai atau memiliki perusahaan-perusahaan lain, baik yang bergerak dalam bidang yang sama atau terkait dengan korporasi maupun bidang atau industri yang lain. Korporasi melakukan berbagai kegiatan berdasarkan pola tertentu yang disebut dengan strategi korporasi. Ada tiga kategori pengklasifikasian perusahaan. Yang pertama, ada perusahaan dengan kategori industri tunggal, yaitu beroperasi dalam satu unit bisnis. Kemudian yang kedua ada perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan, yaitu beroperasi dalam beberapa industri. Dan yang ketiga ada perusahaan dengan bisnis yang tidak berhubungan, yaitu beroperasi dengan hubungan antara unit-unit bisnis murni finansial. Kemudian ke pengembangan pasar baru strategi korporat. Di sini ada dua pengembangan pasar baru strategi korporat. Yang pertama ada integrasi backward, yaitu integrasi ke hulu, di mana suatu strategi yang mengupayakan kepemilikan atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan pemasok. Yang kedua ada integrasi forward, yaitu salah satu strategi yang dirumuskan oleh Porter, di mana integrasi ini disebut juga integrasi ke hilir, yaitu integrasi yang melibatkan upaya untuk memperoleh kepemilikan saham perusahaan yang lebih besar. Ada tiga aspek utama dalam strategi korporat. Yang pertama ada strategi penentuan arah. Dalam strategi penentuan arah ini ada strategi-strategi bertumbuh. Yang kedua ada strategi stabilitas. Yang ketiga ada strategi penjiutan atau penghematan. Lanjut, yang kedua ada analisis portofolio, yaitu dalam strategi bisnis, portofolio bisnis, pimpinan puncak perusahaan memandang lini-lini produk dan unit-unit bisnis sebagai suatu rangkaian investasi dari portofolio investasi yang dapat diharapkan memberikan hasil yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada corporate parenting, yaitu di mana strategi manajemen di tingkat perusahaan induk, holding company yang fokus pada bagaimana perusahaan induk dapat menciptakan nilai tambah bagi anak-anak perusahaannya melalui pengelolaan, dukungan, supervisi, dan kebijakan yang efektif. Contoh strategi tingkat korporat. Nah, yang pertama
ada eh, fitur yang membedakan. Dengan industri tunggal, yaitu ada persaingannya dalam satu industri dengan industri yang saling berhubungan, ada membantu kompetensi inti secara lintas unit, kemudian industri tidak saling berhubungan, yaitu merupakan perusahaan yang memiliki otonomi penuh di pasar yang sangat berbeda. Jadi contohnya di industri tunggal ada Aqua, di industri yang saling berhubungan ada Indofood, Unilever, dan PT Garuda Food. Kemudian di industri yang tidak saling berhubungan ada Astra Internasional. Selanjutnya ada strategi bisnis. Jadi di sini ada strategi tingkat ini merupakan suatu strategi gabungan suatu atau masing-masing unit bisnis yang dimiliki koperasi tumbuh dan berkembang. Nah, di sini ada pilihan yang dapat dilakukan pada tingkat bisnis. Yang pertama adalah ada bersaing, dua ada bekerja sama, dan ketiga ada bersaing dan bekerja sama. Jadi dari ketiga tersebut, yang paling populer adalah kompetitif. Jadi salah satu konsep yang bersaing yang memiliki populer dikemukakan oleh Michel Porter, yaitu konsep strategi generik yang meliputi cost analysis strategis, differentiation strategis, fokus strategis. Nah, di sini ada cost leadership, yaitu kepemimpinan biaya. Jadi keunggulan dari penggunaan cost leadership ini adalah dapat menekan biaya produksi produk yang telah distandarisasi. Nah, untuk alternatif cost leadership ini yaitu ada dua. Yang pertama ada Stiglius cost, yaitu menawarkan produk atau jasa kepada konsumen dengan harga terendah yang tersedia di pasar. Keduanya ada strategi value, yaitu menawarkan produk atau jasa pada konsumen dengan nilai harga yang baik di pasar. Cost leadership ini yaitu agar dapat berhasil menjalankan strategi kepemimpinan biaya, sebuah perusahaan harus memastikan bahwa total biaya di seluruh rantai nilai harus lebih rendah dari total biaya pesaing. Dia ada dua cara untuk mencapai hal tersebut, yaitu yang pertama adalah menjalankan aktivitas rantai nilai secara lebih efektif daripada pesaing dan mengontrol berbagai faktor yang mungkin mendongkrak biaya aktivitas di rantai nilai. Nah, untuk yang kedua yaitu memperbarui keseluruhan rantai nilai perusahaan untuk mengeliminasi atau memangkas aktivitas-aktivitas yang menambah biaya. Perhatian yaitu dari Thomas dan David 2002 menyatakan jika perhatian is image at the bird mass market and influence the course, yaitu jika dalam bahasa Indonesianya ini menyatakan jika ditujukan pada pasar pasar yang luas melibatkan penciptaan suatu produk atau layanan yang dianggap unik di seluruh industrinya. Jadi keunggulan diperhatikan adalah menurut Anggun Jayanti, diferensi dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu pertama bundling produk. Jadi bundling adalah menggabungkan penjualan menjadi satu markup penjualan para produk. Ini dapat dilakukan dengan ukur dan Nah, untuk kedua ini ada ini produk, yaitu merupakan strategi di mana menjual beberapa jenis produk. Produk ini menjual terpisah berbagai produk yang saling berkaitan. Nah, produk ini dapat dilakukan dengan trending up dan trending down. Beberapa bisnis ini yaitu untuk memperpanjang siklus hidup produk, membuat produk atau jasa lebih diingat oleh konsumen, membuat produk atau jasa terlihat lebih baik dibanding produk atau jasa lain, membuat nilai produk atau jasa yang dipasarkan menjadi lebih tinggi, mengatasi kejenuhan pasar, dan untuk membantu terciptanya image produk.
Untuk strategi fungsional ini merupakan suatu pendekatan terhadap area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan ini bisnis dilakukan dengan maksimumkan produktivitas sumber daya. Strategi ini diterapkan pada pengembangan dan pemeliharaan suatu kompetensi khusus untuk menghasilkan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau unit bisnis. Kemudian terdapat strategi fungsional. Kemudian di sini terdapat strategi pemasaran, yaitu strategi yang berkaitan dengan penetapan harga atau pricing, penjualan, selling, dan pendistribusian atau distribusi dari suatu produk yang diusulkan oleh Yunus tahun 2016, yang mengemukakan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan atau unit bisnis, yaitu yang pertama terdapat strategi pengembangan pasar atau market development strategi. Kemudian terdapat strategi dorong dan tarik, push and pull strategi. Kemudian terdapat strategi penetapan harga skim dan penetrasi, yaitu skimming and penetration pricing strategy. Kemudian selanjutnya terdapat strategi keuangan, yaitu strategi yang bertujuan untuk memberi perusahaan sebuah struktur keuangan yang sesuai dengan modal atau sumber untuk mengimplementasikan pertumbuhan dan strategi-strategi bersaing dan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya. Strategi keuangan juga dapat memberi keunggulan bersaing bagi perusahaan melalui dana dengan biaya rendah dan kemampuan untuk dapat bertindak secara fleksibel untuk menarik modal yang akan mendukung strategi bisnisnya. Strategi penelitian dan pengembangan yaitu adalah strategi yang berkaitan dengan inovasi dan pengembangan produk dan proses. Salah satu pilihan dalam strategi R&D adalah apakah perusahaan itu akan menjadi pemimpin teknologi, technological leader, atau menjadi pengikut teknologi, yaitu yang meniru produk pesaing. Kemudian terdapat strategi operasi. Strategi operasi yaitu menentukan bagaimana dan di mana suatu produk atau jasa diproduksi. Tingkat integrasi vertikal dalam proses produksi, penyebaran sumber daya fisik, dan hubungan dengan para pemasok. Strategi ini juga berkaitan dengan tingkat optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses operasi. Di sini yaitu strategi pembelian atau purchasing strategi, yaitu yang berhubungan dengan perolehan bahan, suku cadang, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi operasi. Beberapa pilihan strategi pembelian yaitu ada 3, yaitu yang pertama itu multiple sourcing, yang kedua itu sole sourcing, yang ketiga itu parallel sourcing. Kemudian di sini terdapat strategi logistik, yaitu yang berkaitan dengan aliran bahan dan produk ke dalam dan keluar proses produksi. 3 tren yang berhubungan dengan strategi ini yaitu sentralisasi, kemudian terdapat outsourcing logistik, dan penggunaan internet. Strategi manajemen sumber daya manusia yaitu strategi yang menekankan bagaimana suatu perusahaan itu atau unit bisnis memutuskan cara pemilihan dan pemanfaatan tenaga kerja. Apakah perusahaan tersebut merekrut sendiri atau menggunakan outsourcing? Kemudian apakah menggunakan tenaga kerja yang kurang terampil dengan upah yang murah atau dengan tenaga yang terampil dengan upah yang tinggi? Kemudian di sini terdapat teknologi informasi,
yaitu strategi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan keunggulan dalam bersaing. Strategi ini itu dapat memudahkan hampir semua fungsi yang lain yang ada di perusahaan dan mendukung strategi yang dilaksanakan oleh unit bisnis dari perusahaan.